Kondisi buruh migran Indonesia yang bekerja sebagai perawat rumah tangga di Taiwan kini semakin terjepit. Selain gaji yang jalan di tempat, banyak yang dieksploitasi. Terlebih pemerintah Taiwan kini memperkenalkan program yang bisa jadi jalan keluar, namun program itu dinilai tidak realistis. Di Taiwan sendiri, Taipei Women's Rescue Foundation, sebuah lembaga pemerhati perempuan di Taiwan, baru-baru ini dalam rilisnya menyerukan agar pemerintah lebih aktif menyelamatkan warga yang menjadi korban perdagangan manusia di luar negeri. Selain itu, lembaga ini pun mengimbau masyarakat agar tidak mendiskriminasi atau menyalahkan korban. Dalam beberapa tahun terakhir, sindikat perdagangan manusia menggunakan modus lowongan kerja, perjalanan wisata, belanja titipan, pun juga investasi untuk menipu korban ke Myanmar, yang kemudian dijual ke perusahaan penipuan dan dipaksa bekerja di Taiwan. Tak hanya itu, mereka juga mengalami kekerasan dan tekanan ekstrim. Di antaranya, ada yang terpaksa bekerja dalam kejahatan, dipenjara, dijual kembali, atau meminta keluarga mengumpulkan uang tebusan. Sebagian dari mereka mencoba mencari bantuan dengan risiko besar, namun banyak yang tidak bisa melakukannya. Sejatinya Thailand dan Myanmar pun mengambil tindakan tegas dengan memutus listrik, internet, dan bahan bakar ke wilayah yang dikuasai sindikat. Beberapa korban, termasuk warga Taiwan, telah diselamatkan, tetapi masih banyak yang belum ditemukan. Berdasarkan tata aturan hukum, pemerintah Taiwan wajib mengidentifikasi korban dan memberikan perlindungan serta layanan yang diperlukan. Sehingga mereka meminta pemerintah untuk segera mengirim tim penyelamat guna mempercepat pemulangan korban. Melalui upaya menyelamatkan mereka, sindikat akan kehilangan tenaga kerja, yang juga akan mengurangi kasus penipuan, kata yayasan tersebut. Lalu, apa saja yang akan terjadi pada para tenaga kerja Indonesia di Taiwan? Memang, setiap bidang pekerjaan tentunya memiliki tantangan dan risikonya masing-masing. Tentunya agar Anda bisa bekerja dengan lebih aman dan nyaman, maka penting untuk memahami risiko-risiko, serta mempersiapkan upaya-upaya pencegahan. Terlebih lagi jika kita berniat untuk bekerja di lingkungan kerja yang tidak familiar seperti luar negeri, khususnya negara Taiwan. Benar bahwa terdapat banyak keuntungan kerja di Taiwan. Maka setelah Anda mengetahui keuntungan yang dapat diperoleh ketika bekerja di Taiwan, penting juga halnya mengetahui risiko apa saja yang akan dihadapi di negara ini. 1. Language barrier dan budaya diskriminasi. Salah satu risiko utama dalam bekerja di Taiwan adalah perbedaan bahasa dan budaya. Memang soal bahasa Taiwan, termasuk dialek Hokkien dan Mandarin, yang lumayan sulit untuk dipelajari, terutama bagi pekerja yang belum terbiasa dengan karakter huruf Han. Meskipun banyak warga Taiwan yang ramah, namun juga tak bisa dipungkiri bahwa beberapa pekerja migran masih mengalami perlakuan yang kurang adil atau bahkan diskriminatif. Tentu saja diskriminasi bisa muncul dalam bentuk stereotip negatif, perbedaan perlakuan, atau batasan dalam hal promosi dan hak kerja. 2. Overwork dan pembayaran gaji tidak teratur. Di Taiwan, bagi beberapa industri seperti manufaktur dan perawatan, jam kerja yang terlalu panjang atau overwork seringkali terjadi. Bahkan beberapa di antara perusahaan menetapkan jam lembur yang tinggi, dengan tekanan kerja yang juga besar. Hal ini tentunya dapat mempengaruhi kesehatan mental dan fisik. Lebih dari itu, pembayaran gaji yang tidak teratur juga patut diwaspadai. Sekalipun pemerintah Taiwan memiliki regulasi ketat terkait hak-hak tenaga kerja, masih ada kasus di mana pekerja mengalami keterlambatan gaji bahkan pelanggaran kontrak. 3. Pemotongan gaji tanpa alasan yang jelas. Pemotongan gaji memang sangat menyebalkan, terutama kalau tanpa penjelasan atau alasan yang jelas, menjadi salah satu masalah yang sering dikeluhkan oleh pekerja migran Indonesia di Taiwan. Beberapa oknum perusahaan atau agen tenaga kerja di Taiwan terkadang melakukan pemotongan untuk biaya-biaya yang tidak transparan,
seperti biaya administrasi, perumahan, atau potongan denda tanpa bukti pelanggaran. 4. PHK sepihak. Selain beberapa risiko yang telah disebutkan sebelumnya, pemutusan hubungan kerja atau PHK secara sepihak juga menjadi risiko yang perlu kamu perhatikan. Selain itu, beberapa perusahaan bisa saja memutus kontrak kerja secara tiba-tiba dengan alasan efisiensi, penurunan produksi, atau masalah internal lainnya tanpa komunikasi yang jelas atau tanpa memberikan kompensasi yang sesuai. 5. Penipuan pekerjaan. Terdapat risiko bekerja di Taiwan lainnya, yaitu penipuan kerja. Terkadang, beberapa agen atau individu yang tidak bertanggung jawab mungkin menawarkan pekerjaan dengan gaji tinggi atau fasilitas menarik, tetapi kenyataannya tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Banyak kasus di mana pekerja dijanjikan pekerjaan di sektor tertentu, namun setelah sampai di Taiwan, mereka malah ditempatkan di pekerjaan yang jauh dari harapan dan dengan kondisi yang buruk. 6. Tingginya kecelakaan kerja. Pada beberapa sektor seperti konstruksi, manufaktur, dan kelautan memiliki risiko kecelakaan kerja yang tinggi. Beberapa perusahaan mungkin kurang memperhatikan standar keselamatan kerja, atau tidak menyediakan pelatihan yang cukup bagi pekerja, yang akhirnya meningkatkan potensi kecelakaan. 7. Pelecehan. Acap kali didapati, pelecehan baik berupa fisik, verbal, atau seksual masih menjadi salah satu risiko jika bekerja di luar negeri. Walaupun Taiwan memiliki regulasi terkait perlindungan pekerja, beberapa kasus pelecehan tetap terjadi di lingkungan perusahaan. Pencegahan risiko kerja di Taiwan. Berdasarkan risiko-risiko yang telah dibahas pada bagian sebelumnya, terdapat beberapa langkah-langkah pencegahan yang dapat kamu lakukan, di antaranya. 1. Memahami hak dan kewajiban tenaga kerja. Sebagai seorang pekerja, kamu memang sudah seharusnya mengetahui hak dan kewajiban tenaga kerja, seperti hak atas gaji yang layak, jam kerja yang wajar, jaminan sosial, serta perlindungan dari pelecehan atau diskriminasi. Namun, penting juga untuk memahami kewajiban kamu sebagai pekerja, seperti disiplin kerja, mengikuti aturan perusahaan, dan menjaga etika kerja. 2. Mempelajari aturan tentang ketenagakerjaan. Taiwan memiliki regulasi ketenagakerjaan yang cukup ketat, termasuk aturan mengenai jam kerja, lembur, jaminan sosial, dan perlindungan tenaga kerja asing. Jika kamu memahami aturan dengan baik, kamu akan memiliki dasar yang kuat untuk dijadikan argumen ketika kamu mendapatkan ketidakadilan dalam bekerja dan jika suatu saat kamu perlu mengajukan laporan atau meminta bantuan hukum. 3. Membaca dan mempertimbangkan kontrak kerja. Kontrak kerja adalah dokumen utama yang mengatur seluruh hak dan kewajiban kamu selama bekerja di Taiwan. Pastikan kamu membaca isi kontrak secara menyeluruh dan mempertimbangkannya dengan matang sebelum menandatanganinya. 4. Mempelajari bahasa dan budaya. Meskipun tidak mudah, tetapi kamu harus mempelajari bahasa dan budaya di Taiwan dengan sungguh-sungguh. Hal ini sangat penting agar kamu terbiasa dengan cara kerja, gaya komunikasi, serta tata krama di tempat kerja. 5. Meneliti lembaga penyalur kerja. Salah satu cara utama untuk mencegah penipuan adalah dengan memastikan bahwa lembaga penyalur kerja yang kamu gunakan terdaftar secara resmi dan memiliki reputasi baik. Hindari menggunakan jasa perantara yang tidak memiliki izin atau memberikan iming-iming gaji tinggi tanpa informasi kerja yang jelas. 6. Mencatat bukti pembayaran dan pemotongan gaji untuk menghindari masalah seperti pemotongan gaji tidak jelas atau keterlambatan pembayaran. Biasakan mencatat dan menyimpan bukti setiap transaksi keuangan, simpan slip gaji, tangkapan layar transfer, atau dokumen terkait lainnya secara teratur. Jika suatu saat terjadi masalah, catatan ini bisa menjadi bukti penting saat mengajukan pengaduan ke perusahaan, agen, atau lembaga perlindungan tenaga kerja. Bekerja di luar negeri memang menjadi impian banyak orang karena menawarkan berbagai keuntungan. Tetapi di balik itu semua, kamu juga dihadapkan dengan risiko yang besar. Oleh karena itu, penting halnya untuk mengenali potensi risiko sejak awal,
sehingga kamu bisa menyusun strategi pencegahan dan mempersiapkan diri. Namun, jika tujuan utamamu adalah mendapatkan pekerjaan dengan gaji tinggi, kamu tidak selalu harus pergi ke luar negeri. Loh, saat ini, banyak perusahaan ternama di Indonesia yang menawarkan peluang kerja menjanjikan.